Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Diduga menggelembungkan anggaran, KPU Pasaman Barat dilaporkan ke polisi. Baru keluar dari penjara, Ferdi kembali ditangkap polisi. Tim Spider Polres Solo menangkap seorang bandar narkotika di Kanagarian Jawi-Jawi. Polisi menyita belasan paket sabu-sabu berbagai ukuran. KPU Pasaman Barat dilaporkan oleh Ketua KNPI setempat ke Polres Pasaman Barat pada Senin pagi dengan dugaan penggelembungan anggaran pada kegiatan pengadaan logistik pemilihan kepala daerah Pasaman Barat. Pasalnya, KPU Pasaman Barat diduga meloloskan rekanan dengan harga yang lebih tinggi pada kegiatan pengadaan logistik pemilihan kepala daerah Pasaman Barat. Padahal, ada rekanan lain yang mengajukan penawaran dengan harga yang lebih rendah. Pengadaan itu bermacam-macam, mulai dari pembuatan spanduk, baliho, brosur, dan lainnya. Penawaran dikirimkan melalui e-katalog. Namun dalam e-katalog itu, KPU malah memilih rekanan dengan harga yang jauh lebih tinggi dari rekanan lain. Padahal spesifikasi sama. Kalau yang kita laporkan ini itu terkait anggaran yang ada di KPUD Kabupaten Pasaman Barat terkait logistik untuk Pilkada 2024. Yang kita laporkan ini berdasarkan informasi dari kawan-kawan, bahwasanya ada selisih harga yang sangat jauh terhadap rekanan yang ditunjuk oleh KPUD, dan itu bisa diakses secara umum di e-katalog. Menurut Sekretaris KPU Pasaman Barat, mereka memilih rekanan dengan harga yang lebih tinggi karena sudah termasuk biaya cetak hingga biaya pemasangan. Sedangkan rekanan lain, meski penawarannya dengan harga rendah, harga itu hanya untuk biaya cetak, tidak termasuk dengan biaya pasang dan garansi 2 bulan. Meski penawaran terlihat lebih mahal, namun sebenarnya totalnya malah lebih murah jika dibandingkan dengan rekanan lainnya yang hanya biaya cetak saja. Kita dengan pihak penyedia sepakat bahwa spanduk atau baliho yang sudah terpasang di tempat yang telah kita tentukan, yaitu berupa kayu dan upah pasang dan garansi dari pihak penyedia kalau ada rusak selama 2 bulan beliau bersedia menanggungnya. Itu yang membuat harganya lebih mahal. Kalau yang tempat lain kita kan mencetak saja yang Menurut data di KPU Pasaman Barat, anggaran itu berjumlah sekitar 500 juta rupiah yang bersumber dari anggaran hibah APBD yang akan digunakan untuk kegiatan pengadaan logistik pemilihan kepala daerah. Sahabatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang pemuda ditangkap Satreskrim Polresta Padang di Jalan Bypass pinggiran Kota Padang. Ferdi ditangkap karena mencuri sepeda motor milik mahasiswa di kampus Universitas Andalas. Saat ditangkap, Ferdi tak berkutik karena dikepung beberapa orang polisi yang berpakaian bebas. Setelah diinterogasi polisi, pelaku mengakui perbuatannya, mencuri sepeda motor bersama rekannya. Namun sepeda motor itu telah dijualnya kepada seorang penadah dengan harga 1 juta rupiah. Polisi menemukan kunci letter T yang selalu dibawanya. Saat ditangkap, Ferdi rupanya sedang bergerilya mencari sepeda motor yang akan dicurinya. Dari pengakuannya, Ferdi ternyata baru keluar dari penjara karena kasus pengupakan rumah dan menjarah isinya. Keluar dari penjara, Ferdi malah mencuri sepeda motor. Namun baru pertama kali mencuri, Ferdi sudah ditangkap polisi. Polisi berhasil mengendus keberadaannya setelah mempelajari rekaman video kamera pengintai yang terpasang di area parkir
di kampus Universitas Andalas. Ferdi nekat mencuri karena tak punya pekerjaan dan tak punya keahlian. Desakan kebutuhan ekonomi menjadi motif pelaku untuk mencuri. Setelah kita amankan satu orang tersangka curanmor, namanya TKP di Kampus Unan, di depan Fakultas Teknik. Motor jenis Honda Beat warna hitam. Ini spesialis pencurian motor di kampus atau bagaimana, Bang? Untuk keterangan dari tersangka, baru sekali ini tersangka melancarkan aksinya atau melakukan pencurian motor tersebut di area Kampus Unan. Hingga kini Ferdi masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi masih mengejar rekan pelaku yang identitasnya telah dikantongi petugas. Polisi juga memastikan Ferdi akan kembali menghuni penjara dalam waktu yang lama karena ia dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Tim Spider Polres Solo menangkap seorang warga di daerah Jawi-Jawi, Kecamatan Gunung Talang, yang merupakan bandar narkoba jenis sabu-sabu. Ruli, pelaku ini ditangkap di rumahnya saat sedang menimbang sabu-sabu untuk dijual. Dari penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa 18 paket sabu-sabu ukuran sedang dan 1 paket sabu-sabu ukuran besar. Menurut petugas, penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang dicurigai memiliki narkoba di daerah itu. Mendapatkan informasi yang sangat berharga, polisi mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan. Alhasil, petugas pun menemukan pelaku lengkap dengan barang buktinya. Dari rumah pelaku, selain sabu-sabu, polisi juga menyita sebuah timbangan digital, 5 sendok pipet, 1 bungkus plastik bening, sebuah telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor. Kasat Narkoba Polres Solo, Ibtu Oon Kurnia Ilahi mengatakan, dari hasil penyelidikan sementara, pelaku membeli barang haram itu di Padang, lalu mengedarkannya di wilayah Kabupaten Solo. Informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang bandar di nagari Jawi-Jawi yang baru mengambil barang dari daerah Padang, dan kita telusuri ke kediaman yang bersangkutan beberapa paket jenis sabu, diantaranya 18 paket kecil dan 1 paket besar. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah ditahan di Mapolres Solo di daerah Arosuka untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Atas tindakan kejahatan yang dilakukan, polisi menjeratnya dengan pasal 114, junto pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Solo, Garnadi melaporkan. Siswa dan siswi SMA Negeri 2 Pulau Punjung, Darmasraya, menggelar peragaan busana adat untuk memeriahkan peringatan 96 tahun Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober tahun ini. Mereka tampil berpasang-pasangan dan berlenggak-lenggok di atas panggung pertunjukan peragaan busana, layaknya peragawan dan peragawati. Ada yang berbusana Minang, Sumatera Selatan, Baduy, Jawa, dan busana daerah lain di Indonesia. Penampilan mereka ini mendapat dukungan dari teman-teman sekelas masing-masing. Penampilan para siswa berbusana daerah dinilai oleh seorang guru yang menjadi juri, yang duduk paling depan. Pasangan yang berbusana terbaik, penampilan serasi dan luas dalam penampilannya akan mendapatkan hadiah dari sekolah. Selain lomba peragaan busana daerah, sekolah juga menggelar sejumlah permainan tradisional yang dilombakan. Seperti permainan congklak, lomba lari menggunakan tempurung kelapa, pertandingan kasti, dan lomba loncat karet.
Semua perlombaan berciri tradisional ini bertujuan untuk menjalin keakraban antar siswa, menjalin persatuan dan kesatuan, dan juga melestarikan permainan tradisional yang telah tergerus kemajuan teknologi. Untuk tujuan utamanya itu menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada siswa-siswa SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Yang kedua juga untuk memperingati perjuangan-perjuangan para pemuda-pemuda yang sudah lalu. Kegiatan yang dilakukan itu ada upacara bendera, yang kedua itu ada lomba fashion show, ada lomba tempurung kelapa, ada lomba loncat karet, ada lomba congklak, juga ada lomba lempar kaleng. Pihak sekolah mengatakan, kegiatan ini untuk mengingatkan generasi muda tentang peristiwa bersejarah tanggal 28 Oktober 1928 yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk meningkatkan dan membangun generasi muda untuk memajukan Indonesia, supaya generasi muda anak khususnya SMA Negeri 2 Pulau Punjung bisa lebih maju dan berkarya lebih baik untuk Indonesia. Merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh pengurus OSIS SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Kegiatan serupa rutin digelar oleh SMA Negeri 2 Pulau Punjung pada setiap perayaan Hari Besar Nasional. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.